Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di sesi yang ketiga acara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya memang curi-curi kesempatan untuk memberi guru-guru dan kepala-kepala sekolah waktu untuk berkomunikasi langsung dengan ayahanda. Biasanya kan kalau kita lagi pertemuan, kata sambutan ini, kata sambutan itu, doa, pulang, selesai ya kan. Padahal pengen kali bicara sama ayahanda itu, pengen kali bicara sama pengurus kan gitu ayahanda. Nah, alhamdulillah hari ini saya perkenalkan lagi, tepuk tangan untuk kehadiran ayahanda Ketua PC Haji Irwansyah MA. Dan kemudian tepuk tangan untuk Ketua Majelis Pendidikan Bapak Arfiansyah. Hari ini kita punya kesempatan yang sangat luas untuk bertanya itu. Namun sebelumnya kita mau sampaikan dulu beberapa hal tentang pengurus Al-Jamiatul Wasliyah. Jadi di Al-Jamiatul Wasliyah ini kita punya beberapa jabatan struktural, ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Habibah dan juga timnya, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Al-Jamiatul Wasliyah, khususnya pengurus di Kecamatan Hamparan Perak, di sana ada beberapa pengurus utama inti, di mana yang tertinggi itu adalah Ketua Pimpinan Cabang, yaitu Ayahanda Irwansyah. Kemudian di bawah beliau ada beberapa struktur lagi. Yang pertama ada sekretaris, kemudian di jajaran yang sama dengan garis putus-putus, di situ garis koordinasi, di situ ada ketua majelis pendidikan, kemudian ada juga ketua urusan dakwah dan juga aset dan amal sosial. Kemudian ada juga di situ di bidang ekonomi. Nah, kalau bendahara dia berada di garis putus-putus, koordinasi langsung, perintah langsung dari ketua PC. Maka dari itu orang-orang yang ada di struktur ini pada prinsipnya bertujuan untuk membuat pergerakan yang sangat-sangat signifikan, yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memajukan organisasi kita ini. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu yang ada di sekolah itu, ketua Bapak Ibu yang tertinggi di majelis pendidikan adalah Pak Arfiansyah. Nah, jadi enak kali sebenarnya kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan bisa ke beliau. Beliau juga tahu banyak tentang informasi-informasi yang berkenaan dengan kalwaslihan atau mungkin informasi-informasi yang berkenaan dengan Kemenak. Nah, kalau di dinas pendidikan juga beliau tahu, nanti bisa koordinasi juga dengan kita atau pengurus yang lain. Tapi selepas itu semua, saya ajak pembuka ini agar ibu-ibu mungkin yang baru saja bergabung di Wasliyah atau selama ini sudah lama bergabung tapi tak begitu paham tentang struktural ini, nanti ketika komunikasi biar jangan lari kemana-mana arah pertanyaannya. Seperti itu, paham maksud saya ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai ini ayahanda, ke teman-teman guru, ayahanda kita ini pengalamannya sudah sangat jauh sekali, sudah sangat lama sekali di Wasliyah. Jangan ditanya berapa sekolah yang sudah beliau jadi kepala sekolah di situ. Bukan hanya di Wasliyah tapi juga di sekolah lain yang ada di Hamparan Perak ini. Ayahanda, biasanya kalau bahas kurikulum waktu dulu di MAN atau di kepala-kepala sekolah, di sekolah-sekolah yang ada di Hamparan Perak atau dimanapun, itu kan serius ya ayahanda ya, serius. Karena kalau nggak serius nanti nggak sampai nanti pesannya. Jadi sekarang saya minta kejujuran ayahanda. Waktu sekolah dulu ayahanda termasuk murid teladan atau murid yang suka
main di kantin. Harus jujur. Ini biar tahu kita, oh rupanya begini ya kan. Nah, silakan Ayanda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tanyanya ini sedap nih. Ringan tapi berbahaya buat orang banyak nih. Nah, biarlah saya akan sampaikan sejujurnya bahwa dimulai dari sekolah awal itu wasliyah Kelumpang Kampung, kemudian sanawiyah itu pernah sempat di Kelumpang Kampung sekejap, tutup, pindah ke Kampung Lalang. Ustadz, maksudnya sekolahnya sempat tutup atau Ayanda yang pindah? Sekolahnya tutup. Kalau ini kan pengalaman nanti nih, memegang jabatan tuh apa sebab itu. Terus masuk wasliyah di di Kampung Halang. Udah, kemudian saya ujian ditirahkan, dipindahkan di TPI. Akhirnya lulus, kemudian masuk ke PGA 4 tahun. Tinggal 2 tahun saya nempuhnya, maka masuk ke IAIN tahun 81, Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab. Selanjutnya, kalau masalah tingkah, kita dari kampungnya ada 2 hal. Ada orang yang punya, ada orang yang tak punya. Ya. Tapi saya, kebanyakan orang bilang tak punya, nggak mau saya. Saya bilang kebanyakan orang, berarti orang susah lah itu. Ya kan, simpul aja sendiri gitu kan. Akhirnya bagaimana saya sekolah? Menapak tilas kehidupan bersekolah, saya tidak pernah lari dari sekolah. Gak pernah cabut? Tidak. Gak pernah cabut? Enggak pernah. Masya Allah, tepuk tangan. Sekalipun tak pernah. Teladan, ini teladan ya. Oke, baik. Kalau permisi betul-betul. Itu pun kalau nggak salah saya di sanawiyah cuma 2 kali, tidak lebih. Nah, kemudian di PGA itu ada 2 kali. Itulah masa tidak sekolah saya. Oke. Tapi sedihnya ada kegagalan untuk membayar uang-uang sekolah ini, karena dulu tuh lebih banyak yang bayar daripada yang tak bayar. Ayanda masuk yang mana? Akhirnya saya resign langsung kepada kepala sekolah. Langsung saya jumpai, Pak, saya permisi dulu cari uang. Tak ada orang yang peduli waktu itu. Saya cari uang. Akhirnya dapat, saya balik permisi kepada kepala sekolah, direlakan. Itu pun 3 minggu, nggak sampai 1 bulan. Baik. Itu nyari uangnya kemana ya Anda? Nyari uangnya kalau ditanya, ini nih dulu orang mengangkat lembu tuh. Oh, lembu. saya kira tadi ngutang. Itu nggak pakai mobil, tapi ditarik. Ditarik. Jadi saya tarik lembu itu. Dari mana? Paling jauh Tanjung Beringin. Lewat Setabat. Setabat udah biasa. Dibawa kemana ini? Di sana ada namanya toke, agen lembu namanya Matse, orang Selemak itu. Tapi berdomisili di Kelumpang, di Sialang Muda. Pada gilirannya dia adalah tumpuan kita hari-hari Minggu narik lembu. Selain daripada yang 3 minggu tadi. Baik, itu membuktikan bahwa memang kedisiplinan ketika muda itu membawa kehidupan sampai dengan di profesi titik ini ya Anda ya. Ya, saya tambahkan lagi supaya lebih jelasnya. Saya memang tidak pernah di atas dari kawan-kawan. Tetapi udah jelas kalau 10 besar tetap di tangan saya. Masya Allah. Oke, baik. Yang paling besar, yang paling paling bawah itu juara 6
Itu paling jauh. Ya, paling atas itu juara 3. Juara 2, juara 1 tidak pernah. Sebentar Ayahanda, itu 10 orang dalam satu kelas atau Satu kelas. satu kelas berapa orang? Satu kelas itu 26. Oh 26 Ibu. Jangan suuzon dulu. Ya. Sudah. Ya, baik, terima kasih ya. Sekarang saya ke Pak Arfi. Pak Arfi, kalau dari wajah-wajahnya kita fix ini nggak mungkin cabut, ini nggak mungkin. Anak baik budi. Gimana Pak Arfi? Waktu masih kecil dulu sekolah suka lari ke kantin atau gimana? Dulu sekolah ada kantin atau enggak? Oh, ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Perjalanan pendidikan saya termasuk pendidikan yang barangkali kalau kita melihat sekarang ini pendidikan yang di daerah terpencil. Kenapa begitu? Karena ketika waktu SD, kemudian tingkat MTS, saya pergi sekolah harus berjalan kaki, mengelilingi beberapa rumah karena kita punya teman yang banyak, sehingga kita berjalan mengelilingi beberapa rumah. Yang notabene berkawan itu juga termasuk di antara orang-orang yang ekonominya rendah. Akan tetapi walaupun dengan kondisi ekonomi yang tidak sama mungkin barangkali kita melihat siswa kita saat ini, tapi semangat belajar sangat luar biasa. Saya teringat kalau untuk tingkat SD saya tak pernah bolos atau tak pernah tidak masuk sekolah tanpa alasan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yang itu ya. Akan tetapi ada satu hari yang saya ingat ketika saya di MTS. Bukan bolos sebenarnya, Cabut. Sama itu. Akan Sama tetapi, Pak. ya kalau bolos itu mungkin barangkali kita dari sekolah keluar tapi bukan tempat rumah kembalinya. Oke. Kalau cabut itu barangkali saya kemarin itu pergi ke sekolah, diajak kawan cabut ke sebelah kiri, saya cabut ke rumah, kembali ke rumah. Jadi sampai gitu. cabutnya itu bukan tempat yang lain tapi kembali ke rumah. Rujuk ya Pak Cabut. ya. Rujuk dia kembali ke rumah. Jadi pengalaman sekolah seperti itu. Kalau melihat juga untuk tingkat aliyah, saya sedikit berbagi inspirasi ya. Di sekolah saya waktu aliyah itu saya masuk di sekolah Al-Manar. Al-Manar itu Bapak Ibu, kalau ditanya waktu masa saya masuk itu sekolah yang pertama kali naik kendaraan kereta itu siapa? Inilah orangnya. Inilah orangnya. Sombong ya. Kita tidak sombong. Bukan. Cuma sedikit menjelaskan bahwasanya ada situ kebanggaan diri kita. Ketika masuk sekolah itu kita pertama sekali naik kereta, walaupun kereta itu Suprapit. Oke. Ada satu saksi guru yang mungkin namanya saya sebut, itu guru itu langganan saya ketika dia kadang pulang. Dia itu guru itu kalau datang ke sekolah itu diantar. Nebeng. Jadi Pak? kalau dia mau, ya banyak guru-guru yang guru nebeng ada, guru banyak alasan banyak. Oh. Pada akhirnya minta tolong ke sana kemari ke sana kemari. Pada akhirnya minta sebenarnya tak bonceng juga sebenarnya. Okay. Tapi satu ada guru yang barangkali yang mungkin dia pergi ke sekolah diantar, ada kebutuhan lain dia panggil. Arfi gitu. Apa Bu? Biasa. Bahasanya biasa. Saya bilang biasa juga. Apa sih sama biasa Bu? Jadi ada keuntungan di situ saya pertama kali mungkin bawa kendaraan dan kendaraan itu kredit. Jadi disitulah saya waktu masuk aliyah, di situ saya bekerja, di situ saya kereta. 3 tahun saya kredit kereta selesai, 3 tahun aliyah selesai. Pribadi. Oke. Jadi orang tua bilang kami tak sanggup lagi kalau kamu kereta, tapi karena kita sudah bekerja, semangat kita memang untuk bekerja. Pada akhirnya satu siswa yang mungkin membawa kendaraan kereta itu. Kalau untuk masalah cabut di masa aliyah, nggak usah tanya lah. Tapi memang itu tadi nggak Bapak nggak minta uang minyak tuh sama yang di Kita tak minta uang minyak, cuma terkadang kita sadar kalau misalnya ada minyak kita dipakai guru silakan. Tapi kalau kira-kira kita yang mengisi banyak minyak, pulangnya habis, besok kita bilang lah, Bu gantian apa isi minyaknya, gitu. Berani ya. Boleh. Ya. Ada satu saksi barangkali sekarang ini di Asmaja, itu namanya Bu Reni. Bu Reni itu langganan saya itu. Langganan saya kereta, minjam kereta sama saya. Jadi itu sedikit yang sampaikan. Baik, Pak Arfi ini ada di MDTA Klambir 5 Kampung Bapak Ibu. Beliau kepala sekolah di sana. Tapi sejujurnya saya ngeri-ngeri sedap melihat beliau jadi kepala sekolah di sana. Pertama kali dia jadi kepala sekolah, saya lihat, macam anak muda satu ini. Kenapa Bapak berani-beranian jadi kepala sekolah sementara ada senior Bu Fatma di sana?
Itu gimana caranya Bapak bisa bersinergi dengan guru-guru senior yang usianya sudah senior, sangat senior lah kita bilang, pengalaman juga sudah luar biasa. Tiba-tiba Bapak datang dengan jiwa muda tadi, yakin benar gitu kalau Bapak bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan mereka. Silakan Pak. Ya, ya Bu. Oh, Bu Fatma mau nyamperin dulu. Berikan mic. Ini seru nih. Seru nih. Nah itu yang menjawabnya saya. Oh, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya berdiri warahmatullahi. di sini menjawab pertanyaan Pak Dino terhadap Pak Arfi. Kenapa dia bisa menjadi kepala sekolah? Kok berani-beranian? Ya kan, melangkahi saya gitu. Sementara saya yang lebih tua, kan itu. Saya jelaskan, yang mengangkat Pak Arfi, yang menunjuk Pak Arfi, yang bertanggung jawab dengan pengangkatan kepala sekolah Pak Arfi adalah saya. Masya Allah, tepuk tangan. Waduh, berbesar hati sekali ya Bu. Waktu itu saya kena kritik sama kepala sekolah, kepala sekolah waktu itu juga yang mantan dia almarhumah. Kenapa Pak Arfi itu kok bisa jadi kepala sekolah? Itu kan harusnya yang menunjuk jadi kepala sekolah itu kan ketua pembangunan. Ingat Pak? Ketua PC, ya. Pak Irwan ingat kan? Waktu itu kan kita membangun, berenovasi. Oh iya. Bapak yang menunjuk saya sebagai ketua pembangunan. Oke. Tunjuk waktu itu oleh Pak Irwan. Saya bilang, yang ketua pembangunan Bu adalah saya. Adalah saya sih. Dan saya merasa saya nggak sanggup menjadi kepala sekolah. Kita sadar diri. Walaupun kita guru dari Pak Arfi, tapi kita sadar sendiri kekurangan kita udah banyak. Ya, semangat kita sudah berkurang. Oke. Maka saya tunjuk Pak Arfi kena protes ya waktu itu. Itulah. Wow. Nah, itu Tapi pasti dah. penuh konsekuensi. Tapi di situ seperti seakan-akan pilihan itu tepat. Sampai sekarang MDTA Al-Wasliyah Kelambir 5 Kampung sudah punya lantai 2 kelasnya. Tepuk tangan. Ini MDTA loh, ya. Secara prinsip MDTA itu dari dana bantuan pemerintah sedikit, tapi bisa gitu. Nah, waktu itu apa yang Ibu lihat dari Pak Arfi ini kan nggak gitu apa-apa kali gitu. Pertama ya dengan doa saya juga. Masya Allah. Doa saya juga akan maju ini sekolah dipimpin oleh anak saya. Kan anak Masya saya. Allah. Murid saya dan tetangga saya dan keluarga saya yakin al yaqinu la yuzalu bis-shak. Masya Allah. Karena kami tahu sejarahnya pernah dapat tantangan bagaimana mau digantikan kepala sekolah waktu itu Iya. oleh pihak yang lain. Ya, berarti Mereka- maksud Ibu pihak lain itu pihak yang sebenarnya kurang paham dengan keadaan di situ gitu. Macam mana ya? Ada gangguan lah gitu. Oh, dari Dirubah. iya. Digantikanlah kepala sekolah. Oke. Baik, saya yang berdebat menghadap waktu itu. Masya Allah. Apa alasan ibu mengganti kepala sekolah kami? Waktu itu belum baru. Belum baru. Ibu berani berdebat gitu. Baik, saya takut demi Wasliyah. Demi Wasliyah. Iya. Karena saya dididik dari ibtidai, sanawiyah, Qismu Ali, saya adalah al-Wasliyah. Masya Allah. Nyalinya ya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Ibu. Inilah penjelasan apa sebabnya Pak Arfi menjadi kepala sekolah kami. Bukan dia yang mendaftarkan diri, tapi saya sebagai guru ya waktu itu yang menunjuk Pak Arfi yang menjadi kepala sekolah. Saya yakin pasti maju ini anak muda untuk menjadi pimpinan itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Pak Arfi ada yang mau disampaikan lagi atau mau disangkal yang tadi? Baik.
tak berani saya menyangkalnya. Oh, durhaka. Karena itu termasuk guru saya juga dari awal, dari mulai membaca Al-Quran dari awal panggal Iqra sampai sekarang ini tetap saya gurunya. Lantas kenapa ketika itu saya diangkat oleh guru yang mungkin lebih tua, akan tapi itu masih bisa kita jaga kesinambungan antara guru tua dengan guru muda. Walaupun mungkin untuk masalah stamina atau masalah untuk berkembangnya, apalagi dengan teknologi itu sangat jauh berbeda dengan yang sudah tua. Kalau mengikuti hawa nafsu kita sebenarnya Pak Din, layaknya guru tua ini gak usah lagi lah ngajar gitu. Guru yang muda, mengingat dengan kondisi-kondisi zaman yang ada. Tapi kita tidak seperti itu di Al-Wasliyah. Kita tetap harus mengingat siapa yang pertama kali membangun, siapa yang pertama kali mengajarkan kita, dan itu juga termasuk guru kita. Nggak mungkin ketika kita sudah menjadi lantas kita campakkan begitu saja. Nah, pada akhirnya saat ini beberapa banyak sekolah yang sudah masuk ke dalam informasi sama saya, ketika di situ ada guru yang pertama kali di situ dia tempat mengajar, masuklah orang baru. Justru yang orang baru ini kok mencampakkan dari orang yang sudah lama. Jadi kita berharap tidak ada seperti itu di Al-Wasliyah. Jadi dengan ada dukungan guru-guru tua, ini doa orang tua ini sangat makbul Pak Din. Buktinya kalau kita buktikan itu memang dilihat MDTA itu bisa tingkat 3 itu ya mungkin barangkali berkat doa-doa guru-guru tua kita itu. Karena kita tak tahu doa mana yang terkabul, bisa jadi doa-doa mereka itu. Jadi terus kita pertahankan walaupun mereka sudah tidak seusia dengan kita, semangatnya barangkali tidak semangat seperti kita, tapi kita pertahankan tetap mengajar di tempat sekolah kita. Tapi faktanya kemarin Pak Arfi, dari semua yang energinya paling cas Bu Fatmah. Ya. Ada sebenarnya yang juga sudah cas, tapi karena kondisi juga mungkin usia agak lebih tinggi sedikit lagi, jadi pada akhirnya masih terasa juga. Alhamdulillah ini Bu Pat, di sini ada ibu, mungkin barangkali di sini yang tua Ibu Fatmawati, itu ada Ibu Aminah. Oh, Ibu Aminah coba berdiri dulu, kita mau kenal satu persatu. Silakan Ibu, berdiri Ibu. Ibu Siti Aminah ini berdiri Bu, biar ibu-ibu yang lain, guru-guru yang bisa tahu. Silakan Ibu, berdiri Bu. Iya, biar kenal Bu, maaf. Izin. Ya, Masya Allah. Nah, ini namanya Bu Aminah, Bapak Ibu. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Aminah. Kemudian Bapak Ibu, Ibu Aminah ini adalah suaminya dulu ada Ustadz Ali almarhum. Ustadz Ali itu termasuk kepala sekolah yang kedua pada waktu itu. Jadi istri suami Ibu Aminah itu juga dulu sempat menjadi kepala sekolah. Beliau adalah Ustadz almarhum Ustadz Ali. Kemudian siapa lagi? Ada, kalau Ibu Aminah sudah sampai sekitar 60 tahun. Dari awal mulai MDTA itu terbangun Tunggu, sampai sekarang. 60 tahun usianya, 60 atau 60 tahun usia mengajarnya. Mas. Karena MDTA kita itu berdiri 1960. Ya, usia mengajar di sekolah kita itu. Kasih mic-nya, Ustaz, biar. Ya, karena berdiri MDTA itu kan 1960. Saya mengajar udah sampai 44 tahun. Oh, 44 tahun ya. Iya. Tepuk tangan, 44 tahun Bu. Di Wasliyah itu Bu ya? Di Wasliyah. Jadi MDTA itu sampai hari ini sudah berapa usianya, Ustaz? Usia MDTA sekarang sudah 60 tahun. Sekitar 60 tahun. Karena berdiri itu tidak salah, karena dalam data pembangunan itu masih ada rancu, kita tidak bisa buktikan karena orang-orang yang terdahulu itu udah tak ada lagi. Jadi setidaknya peninggalan sejarah itu ada sekitar 1960. Meski dalam dokumen berbeda ya. Dokumen yang berbeda. Baik. Ini saya tambahkan. Silakan Anda. Kalau bertanya tentang sejarah berdirinya, itu ada namanya Pak ayah daripada Pak Abu Jar yang memberikan ataupun yang mengapakan tanah. Oke. Nah, jadi itu berkisar tahun 1964. Kemudian tanah ini diserahkan untuk wakaf pengajian rumah mengaji. Dan berkembang terus oleh Ustadz Ali untuk
penyesuaian dengan Kementerian Agama waktu itu. Perlu dipahami, Ustadz Ali ini adalah orang yang memang betul-betul disegani di masyarakat, terutama masalah ilmu mawaris. Tempat tinggal Ustadz Ali itu di mana? Kelambil 5 kampung, tepatnya dekat rumah Bu Aminah sekarang. Bu Aminah rumahnya di dalam juga ya? Iya. Sebenarnya tetanggaan kita Bu ya? Ustadz Ali itu istrinya Ibu Aminah. Ustaz. Oh, Masya Allah, tepuk tangan. Dan Iya. yang itu tuh anak saya juga yang ditunjuk tadi itu. Iya. Baik. Masya jadi, Allah. Iya. Terima kasih Anda. Tunggu dulu. Oh, belum. Ya, sekali lagi. Perkembangan sekolah itu memang sudah banyak menghasilkan orang-orang yang ternama juga. Termasuk Ustadz Nuan almarhum. Itu tuh orang-orang yang dikenal tuh. Banyak lagi yang lain-lain. Ada yang di itu dulu ada KB kan? Iya. Pegawai KB. Kemudian pegawai kecamatan banyak yang jadi itu. Jadi ini jangan merasa rendah di sekolah-sekolah kita. Ini pesan, bangun terus. Kota datar orangnya sedikit sekali, tapi sudah menjadi penasihat menteri. Masya Allah. Kota datar. Siapa itu ya? Itu abang daripada ibu yang di situ. Ibu itu? Abangnya itu penasihat menteri itu. Sekarang abangnya itu di Al-Wasliyah Medan, Universitas Al-Wasliyah Medan. Dan sedikit saya pesankan kepada ibu-ibu yang belum S2 atau S1, yuk kita sama-sama Dapat diskon? beasiswanya menanti. Oh, ada beasiswa? Ada. Jadi tolonglah kalau memang bisa tingkatkan pendidikan ini terus. Jadi upayakan baik-baik. Baik. Terima kasih Anda. Pertanyaan terakhir dari saya. Setelah ini nanti ibu-ibu bisa bertanya, bapak juga ya. Ini agak dalam ini Anda, tapi perlu kejujuran juga. Siapa orang di organisasi kita ini yang paling sering bikin ayahanda tertawa atau malah bikin darah tinggi? Ada 2 tuh Anda ya. Yang paling sering bikin ketawa, yang satu lagi yang paling sering bikin darah tinggi. Saking kreatifnya dalam tanda kutip. Silakan ayahanda. Saya sembunyi dulu ya. Yang sering bikin saya tertawa itu ada 2 orang, bukan 1. 2. Oke. 2 orang. 1 dari PAU. Dari PAU. Muhammad Yunus. Oh. Tepuk tangan untuk Pak Yunus. Sering buat tawa nih. Kalau ditanya kenapa jadi ketawa, saat-saat kita marah diajak kita mancing. Jadi hilang jadinya marah tuh, datang ketawa. Oke. Itu nggak bisa terelakkan itu kalau diajak mancing. Sekali waktu kami pernah dilucuti perompak di laut. Itu di laut. Pernah. Jadi habis itu susah hati saya, makanya nggak ada lagi pancing. Tunggu ayahanda, ketika dirompak di tengah laut di atas kapal. Di atas kapal. Itu ayahanda lagi megang pancing. Pegang pancing. Ada bawa duit? Nggak mau ngarah pulang. Kalau duit saya nggak mau bawa tuh, karena di dalam dompet habis nanti basah, jatuh dan sebagainya. Iya, betul. Jadi persiapan kita tak ada bawa itu, bawa kartu nggak ada. Nah, karena udah 2 kali, satu lagi di lampu merah, lampu 1, saya udah pernah juga, dan ditangkap oleh tentara itu, tentara laut itu dinaikkan ke sana, kami dianggap pesakitan.
Ini sebenarnya ayahanda mau mancing itu adu nyali atau sebenarnya mencari ikan ini? Ya semua, makanya tua nggak ada takutnya. Ya. Mulai dari perompak sampai ditangkap. Takutnya. Tapi perompak tadi itu sial betul ayahanda. Ya, Tapi nggak ada banyak duit. Betul, termasuk Pak Rizwan, 3 kami itu kena. Nah, satu lagi Pak apa namanya itu? Nah, apa yang diambil ayahanda? Sebetulnya kami berjanji jangan ceritakan ini. Saya yang bilang malu kita. Ya kan? Tapi karena ditanya suruh jujur karena kenapa ketawa tadi, paksa saya ceritakan ini. Nah, jadi ini pertama. Kemudian yang kedua yang sering membuat saya ketawa. Ya. Nah, itu satu ya kan. Kalau ada pertanyaan nanti lagi silakan. Ya. Satu lagi tentang pertemuan-pertemuan ini. Oke. Saya selalu tertawa kalau udah pulang. Kenapa? Banyaknya janji yang dibuat dan banyaknya yang dilalaikan. Oh. Kenapa? Diajari oleh orang banyak supaya saya buat gitu juga. Oh. Padahal itu tuh salah. Ketawa saya dalam hati saya. Nah, udah dikirimkan undangan semua untuk rapat. Nah, sekali rapat tuh muncul-muncul Pak Rizwan sendiri. Kadang-kadang kalau ini memang terus full, ada beberapa saja yang tidak. Kalau ini makin pening kepala abangnya. Nah, jadi pada gilirannya kalau dijelaskan ini secara jujur, indah dan jadi tertawa. Jadi bahagialah bersama Al-Wasli. Masya Allah, tepuk tangan. Tapi masih ada satu lagi tadi, yang bikin darting siapa ya? Oh, bikin darah tinggi itu yang paling pertama bendahara. Gak usah dikasih alasannya ya Anda. Baik, langsung dipotong karena saya mau acaranya. Ibu-ibu, bapak silakan. Yang ingin bertanya kita berikan kesempatan. Angkat tangannya. Ayo, bertanya apa saja dan nanti diarahkan ke siapa. Silakan, ibu-ibu, bapak, jangan malu-malu. Ayo, silakan. Angkat tangan. Pak Yunus mau tanya, kasih mic-nya. Ya, udah. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Pak Ketua, Bapak MP juga panitia, Ya. terutama Pak Dinul. Apa yang memang sudah kita lihat, kita dengar, ini suatu hal yang memang istimewa buat kita pada pagi hari ini menjelang siang. Karena mungkin suatu hal momentum yang tepat di bulan Syawal, silaturahmi antara pengurus serta guru-guru Al-Wasliyah sekecamatan Hamparan Perak. Kita bertemu di tempat yang memang luar biasa, baik dari sambutannya sampai mungkin endingnya nanti selesai luar biasa. Tapi di sini karena momennya memang silaturahmi dan juga ada dialog. Ya, tadi saya juga tidak sampai berpikir ada dialog yang memang membuka sejarah pengurus masing-masing, terutama ketua, dan lebih dalam lagi tentang biografinya. Ya memang itu ya idenya mungkin Pak Din ya. Tapi di sini saya tidak bertanya menyampaikan tentang itu, tetapi mungkin ada lebih spesifik lagi, yaitu tentang ya kepala dan guru yang berkaitan dengan pembuatan dan peluncuran SK. Jadi ya sudah saya melihat ya mungkin nanti Pak Ketua mohon izin, Pak MP juga, agar SK nanti yang memang akan dibuatkan di tahun akan datang, mungkin di tepatnya tahun ajaran baru, agak lebih terarah waktu dan tempatnya. Karena menurut dia sudah termasuk SK saya, kepala madrasah dan guru-guru, ya kapan start dimulai diperbolehkan membuat SK, apa saja persyaratan, ini bagi saya masih rancu. Kapan nanti diperlukan oleh kami, saya nanti kadang tidak juga sama dengan waktu yang diminta oleh kementerian, baik itu mungkin dari Kementerian Agama maupun dari dinas. Jadi mau saya dan mungkin kita semua
Pak Ketua dan juga Pak MP mungkin nanti memberlakukan waktu agar memang kita bisa rapi. Mungkin kalau di tahun ajaran baru itu nanti dimulai di Juli, kemungkinan mungkin ada ultimat dari pimpinan pengurus bulan 6 tanggal sekian sampai sekian persyaratan ini itu harus segera mengajukan SK. Jadi kami juga memang sudah mempersiapkan segala sesuatu, dan juga pastinya para ketua pengurus yang memang ada halnya untuk dalam hal pembuatan SK sudah bisa ada di tempat gitu. Ya sudah mungkin guru saya, aduh Pak, kenapa? Kami butuh leges, dijumpain Pak Arpi. Pak Arpi lagi tugas, Pak Arpi lagi ada keperluan. Ini bingung juga, mungkin dari jarak, waktu, tempat juga agak lumayan jauh. Baik, ya. Jadi itu saja mungkin Pak Din, ya mungkin permohonan kami, ya mohonlah saya katakan sama Pak Ketua agar kedepannya waktu tempatnya lebih tepat dan kalau bisa lebih cepat. Terima kasih. Silakan Pak Arfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan dari Pak Yunus. Siapa ayahnya yang mau jawab? Ya, silakan Anda. Baik, terima kasih Pak Kepala. Sebenarnya ini udah ada kita tunjuk sebagai bidang pendidikan, dan yang menaikkan SK itu adalah saya kalau dia kepala. Begitu juga dengan di guru. Kalau di guru yang memegang peranan itu dinas bagian pendidikan. Jadi semuanya ini akan teratur dan beratur kalau kepatuhan itu jelas pada sisi yang diatur oleh organisasi. Kadang-kadangnya ini dalam penekanan yang memang agak sulit, berbedanya kita dengan kementerian baik pendidikan maupun agama, sehingga nanti kadang-kadang teken lagi jadi apa. Tapi ini semua sekarang kan udah makin baik, makin bagus, kita makin terarah untuk SK ini. Jadi ke depan upayakanlah keluarnya bantuan-bantuan itu jangan sempat mengganggu guru. Jangan guru tuh sempat terganggu dalam pembayaran karena tekenan. Jadi kepala sekolah lah yang jeli. Kalau begitu guru harus jeli untuk mengingatkan kepala sekolah supaya ini cepat dan sebagainya. Terutama ada operator itulah yang berupaya secepat mungkin. Jangan sempat di situ mau dilaksanakan pembayaran, di situ minta tekenan dan sebagainya. Orang yang tak kemana-mana seperti yang dia pegang tadi. Insya Allah kalau jauh sebelumnya udah kita buat, mudah-mudahan itu terlaksana. Tapi ingat, perlu ditegaskan juga Pak, begitu juga kepala-kepala yang lain. Kadang-kadang kemudahan kita buat menjadi pelecehan. Mudah kau buat dilece-lece gitu. Jadi minta kepada guru-guru sesungguhnya lah bahwa pimpinan itu harus diutamakan di dalam kepemimpinannya. Upayakan untuk dihormati dan usahakan melaksanakan tugas-tugas yang diberi. Kalau melenceng dari itu baru sampaikan nih keluhan guru dan sebagainya. Gitu aja. Baik, Pak Arfi silakan. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Arfi yang dimaksud Pak Yunus tadi. Mungkin ada draft yang teratur terlihat sehingga gampang untuk diikuti juknisnya oleh kepala atau mungkin guru-guru untuk mendapatkan SK tadi dan juga jadwal-jadwal tadi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesuai yang disampaikan, untuk 2 tahun nih masa jabatan saya sebagai MP, alhamdulillah sudah mulai baguslah untuk masalah administrasinya. Makanya tahun pertama kemarin itu syarat untuk pembuatan SK itu kami meminta surat pernyataan dari kepala sekolah, sekaligus juga dengan materainya.
dan fotokopi ijazah terakhir. Itu kami minta hanya satu saja. Karena apa? Karena itu sebagai bentuk bahwasanya benar tidak dianya udah sarjana atau benar tidak dia sesuai dengan disahkannya di sekolah di situ. Maka persyaratan kemarin yang tahun pertama mungkin agak ribet sedikit untuk mengantisipasi keaktifan bahwasanya guru tersebut apakah memang betul atau tidak sekolah di berada di Al-Wasliyah. Untuk tahun selanjutnya kita tidak sampai ke sana. Kenapa? Karena nanti terlalu banyak berkas, kita takut nanti menjadi hal yang tak baik. Jadi untuk ke depan memang untuk penerbitan SK memang yang tanda tangan untuk kepala itu memang langsung PC dan sekretaris. Nah, sedangkan guru itu langsung di bawah naungan MP dan sekretaris. Makanya Bapak Ibu SK Bapak Ibu guru yang mengajar dan beserta operator juga, Pak. Ya. Operator juga masuk kembali ke MP kecuali kepala. Kepala hanya fokus kepada PC, pengurus cabang. Operator bendahara sekolah itu masih masuk ke majelis pendidikan. Ya, jadi PC itu hanya fokus kepada kepala sekolah saja gitu. Jadi mungkin itu saja Pak Adi. Baik, untuk baik. Pak Yunus, nanti untuk kelengkapan dari jawaban atau keinginan Bapak untuk hal-hal yang lain tentang itu bisa dibicarakan langsung ya Pak ya. Dan harapannya nanti dapat informasi juga secara tertulis Pak Arbi sehingga enak kita memfollow up-nya ya Pak ya, begitu ya. Tapi memang langkah yang diambil oleh Majelis Pendidikan di awal kemarin bagus sekali Pak. Saya setuju dengan begitu, langsung sudah terlihat ini loh kualifikasi dari kepala sekolah yang sana untuk guru-gurunya. Nah, jadi resmi dia, bukan guru-gurunya satu persatu datangin Pak Arbi. Betul. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain, Ibu? Bapak, silakan. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia dari MDTA Al-Wasliyah Dusun 2 Desa Hamparan Perak. Ibu Yulia. Delia. Iya. Jadi di sini saya mau bertanya, mohon pertama pada Pak Iwan dan nanti juga pada Pak Dinul ya. Oh, saya Bu. Ya boleh lah. Oke. Kan jarang-jarang kali Pak ya kesempatan Baik. seperti ini. Ya, dari mana sih sekolah? Hamparan Perak Hilir. Baik, Hilir. Jadi gini Pak, untuk guru-guru, terutama yang masih baru, kan banyak juga kami ini yang bukan dari perguruan tinggi, hanya tamatan aliyah, ya. Jadi kalau boleh diadakanlah pengkaderan, Masya Allah. supaya kenapa? Biar lebih mantap lagi teknik cara mengajar kami, belajarnya siswa kami. Jadi untuk itu kami harap sekali Pak. Dan selanjutnya untuk Pak Dinul, Ya, siap Bu. saya udah kedua kalinya kemari. Jadi saya kagum dengan sekolah ini Pak. Oke. Bapak yang tergolong masih muda dengan dewan-dewan guru yang masih muda-muda belia, boleh dibilang ya kan. Apakah Bapak itu maksudnya kok bisa membimbing mereka yang masih muda itu dengan sekolah yang begini besar, yang maju? Saya pun bingung sebenarnya Bu. Sehingga Bapak bisa sukses. Pak, bentar Pak, Ya, saya siap. kan belum habis, jangan jawab-jawab dulu lah. Jadi termasuk juga anak angkat lah boleh dibilang ya, yang tadi sebagai apa itu dirjen. Oh, dirjen tuh anak kan Ibu. Iya. Oke. Jadi dia tuh kan termasuk muda. Jadi makanya saya sangat kagum kok bisa ya Pak Dinul itu membimbing guru-guru yang ada di sini sehingga bisa maju, sukses, menjadi contoh lah boleh dibilang. Jadi gimana Pak tekniknya Bapak memimpin dan mereka mengajar atau gimana? Jadi hanya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayahanda dulu. Pertanyaan pertama tadi. Usul. Halo. Coba ulang pertanyaannya. Saya nyiapkan jawaban kedua Ayahanda, jadi lupa saya yang pertama. Sebetulnya saya
ingat. Saya ketakutan dari tanya ibu itu. Sebetulnya saya ingat, ya kan, masalah perguruan tinggi Iya. yang akan Pengkaderan, ya, dilakukan pengkaderan. dan harapan pengkaderan, Iya Pak. iya kan? Iya. Baik, terima kasih. Kalau dimulai dari pengkaderan, kita udah beberapa kali untuk melakukannya. Sebatas wacana dan niat, tetapi posisi yang dilakukan tidak pernah dapat terkecuali satu. Berarti terlaksana baru sekali. Di mana itu? Di Tuntungan, Kampung Ladang. Kampung Ladang. Enggak Pak. Jadi udah. Kemudian itu memakan biaya berapa? Ini langsung aja 20-an juta. Itu tergolong murah ya Anda? Tunggu dulu, Ya. kalau kita ini mau kita ceritakan, kadang-kadang kita selalu berfalsafah punya anak kecil. Cuman anak kecil itu falsafah. Dia belum bisa bercakap, bilang susu tutu, tutu. Jadi anak tadi pun sampai agak besar bilang susu tutu. Salah dalam tingkah dan laku. Sebagai anak, kalau sudah dengar cakap dan perintah orang tua, maunya diikut. Kita rapat yuk kita mau melaksanakan ini begini. Nanti ceritanya masalah uang. Dalam masalah uang, maka kita akan tertahan. Kepala sekolah jerit, ngadakannya kayak mana? Satu guru sekian, dipinta sama gurunya aja pun gajian payah. Ini tentang melaksanakan. Itu pun kan kita lakukan agar kebaikan guru-guru wasliyah yang 17 sekolah ini akan bisa bersatu di dalam nilai silaturahim yang bagus. Ini aja kita minta. Ini aja kita minta. Banyak lagi sekolah yang tidak kirimkan guru. Jadi Ibu, saya gembira kali pertanyaan ini hadir. Selanjutnya saya singgung sedikit masalah itu tadi. Saya beginilah, bukan mau menyalah-nyalahkan pertanyaan itu, malah sebaliknya saya kagum dengan pertanyaan itu. Kenapa tidak semua guru punya hati macam ini, punya tanya gitu. Nah, udah ada kita kenal dengan lebah. Dia itu apa kata ratu? Penuh terus. Lebah. Hasilnya apa? Hasilnya itu kebaikan. Apa didapat? Apa namanya itu? Madu. Kalau perempuan takut pula sama madu. Racun. Jangan dipancing ayah Anda. Di sini mayoritasnya perempuan. Saya nggak mau tiba-tiba nanti ada yang lempar aku. Ketawa sendiri juga jadi. Jangan dipancing pembahasan. Jadi gini, Betul. maksudnya kenapa kita tidak mematuhi itu gitu. Selagi kepatuhan itu tidak menyalahi posisi yang ada. Selagi kepatuhan itu tidak menyalahi posisi yang ada. Maksudnya menyalahi itu, misalnya ya dipinta 100.000 rupiah, kalau tidak keberatan nggak usah lagi dikurangkan. Ini dipinta 100.000 rupiah, 10.000 aja lah bilang. Nah, akhirnya ini menjadi sulit. Kalau masalah ngikutnya orang dengan tidak, kadang-kadang juga karena tanah badan istilahnya. Ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi kalau bercakap dia didengarkan orang. Ada orang yang punya ini, punya itu, punya segalanya, tapi kalau dia bercakap tak didengarkan orang. Jadi ini nih, itulah yang diterima Pak Dinul. Di samping fasilitas yang ada, otaknya mencerna itu dan sistem yang dilakukannya itu pas. Nah, jadi jangan kita
artinya a priori terhadap itu. Yuk kita berupaya sama-sama. Tak ada yang tak bisa, yakinlah. Saya katakan sulit sekali menghadapi situasi hidup ini. Tatkala Bu apapun tadi tahu dia itu anaknya ada satu di Manpakem sana, ngadepi umat itu, astagfirullahaladzim, 2-3 patah cakap kita polisi, 4-5-6 cakap kita polisi, mau bergerak tuh sangat sulit. Tapi di Wasliyah begitu enak dan mudah, itu pun guru payah. Kayak mana mau berkembang? Yuk Bu, waktu yang sedikit lagi ini akan memajukan kita yang sebanyak-banyaknya. Ini barangkali dari saya Bu. Dan kemudian singkat saja untuk perguruan tinggi tadi, bagi yang masih aliyah berupayalah untuk bagaimana S1. Tak ada cerita bahwa pendidikan itu jugalah yang membawa nilai-nilai peningkatan pada kita. Saya contohkan kawan saya, cerita balik kawan nih, bertingkat, bukan saya merendahkan orang, enggak. Entah macam-macam mana udah doktor, entah macam-macam mana udah doktor. Jangan hal kalau bisa entah macam-macam mana S2, entah macam-macam mana S1. Kita yang ada itu bagus. Semua ditengok nanti datang dari Kemenang, tengoknya nggak ada lagi yang aliyah. Kalau dulu iyalah, sekarang nggak usah tiru ini. Alah, aliyah pun bisa ngajar, aliyah pun paten juga, bahasa Arabnya mantap lagi katanya. Kalau bertanding dengan orang S1 kalah lagi. Tidak itu ukurannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang S1 Pak Unus, S2 Pak Unus, S2 Faris, mainkan terus, ya kan? Upayakan ibu-ibu semua masuk, kita bisa ke UNN, bisa ke Unipa. Sebelah saya ini Unipa, tapi nggak ngabar-ngabar sama saya, pikir nggak tahu saya. Tahu saya. 2 hari yang lalu saya ke UMN. Nah, diundang lagi oleh ini yang wakafkan ini, Pak Hadi Mulyono, Pak Ketua bilang saya datang. Nah, saya ceritakan sedikit lah supaya kita semangat, itu maksud saya. Saya bawa anak saya yang baru tamatan dari UGM, S2 UGM. Akhirnya saya masuk sana, langsung disampaikan Pak Hadi Mulyono, tolong ini jadikan dosen. Langsung ke apa namanya? Staff. Ke rektor, rektor, ya. Pak rektor kita. Ya. Jadi itulah disampaikan sama saya, syukur alhamdulillah Pak, Bapak udah diapakan Pak Hardi. Alhamdulillah kan. Sekarang apa kabarnya dia lah semangat saya itu langsung. Dan jadi ini saya pikir nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu. Yuk kita lakukan, yang belum S1 masuk S1, yang belum S2 masuk S2. Terima kasih Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ayah Anda. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa buat kaderisasi lagi Bu ya. Ada pelatihan di situ, kalau bisa dalam kurun waktu 2 hari. Nanti mungkin kita perlu kerjasama sama kepala-kepala sekolah yang lain. Kan kalender pendidikan itu sudah keluar dari pemerintah. Jadi dari situ kita bisa susun kira-kira di bulan berapa ya guru-guru bisa dapat waktu agak panjang nih 2 hari. Biar dari majelis pendidikan, kemudian juga kita tim yang ada di situ nanti bisa tentukan dan tidak mengganggu acara ibu-ibu. Nanti kalau sudah dibuat acaranya, maksudnya sudah ditentukan tanggalnya, jangan pula nanti ibu-ibu lupa ketika misalnya ada tetangga, ada saudara, yuk kita buat acara jalan-jalan tanggal sekian, oh ya dibuat juga, bukanlah, maksudnya jangan tanggal segitulah.
Saya sudah menyiapkan waktu untuk wasliyah tuh. Paten. Begitu maksud saya. Sehingga nanti kepala sekolah nggak kesulitan untuk ngajak ibu-ibu. Tinggal lagi memang membuat acara seperti itu tidak sedikit biayanya, Bu. Kemarin kepala sekolah per orang 350.000 dibayari kepala sekolah. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah, Bu. Iya, jadi itu sebuah effort loh, Ibu. Kok bisa gitu kepala sekolah pingin guru-gurunya, meski ya Ustadz saya sementara ini sanggup sekian orang dulu lah gurunya. Gitu, bukan ibu-ibu mungkin nggak mau dibawa semua, tapi memang biayanya tidak mencukupi untuk semua guru. Tapi memang kepikiran ayahanda bagaimana suatu hari nanti itu tidak dijadikan sebuah masalah lagi biaya itu. Gimana caranya saya pun bingung. Tapi kita cobalah nanti. Mudah-mudahan Allah berikan jawabannya. Siapa tahu dapat sponsor yang banyak ya Bu ya. Iya, kemarin itu sponsor kita dari Pak Imran Obos. Dari Imran Obos dapat, dari kepala sekolah juga kita kumpulkan biayanya gitu, seperti itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan terlaksana ya. Nah, pertanyaan kedua tadi yang ke saya, sebenarnya sekolah kita ini Bu, awal mulanya pun sekolah yang sudah tutup. Ini gedungnya yang belakang ini. Dikabarilah sama ayah anda ini. Cuma ini aja Bu, yang ini letter L kecil ini, yang belakang. Dikabarilah oleh ayah anda mau ngurusin sekolah, kata ayah anda. Maulah kok bilang. Waktu itu saya guru tahfiz di Jabal Rahmah Mulia. Nah begitu. Jadi maksud saya karena saya sudah ada melihat pengalaman beberapa sekolah dengan segmentasi yang untuk orang-orang yang punya uang lebih banyak, maka disitulah segmentasinya. Tapi kalau tadi pertanyaan ibu, bagaimana guru-gurunya kok bisa semuanya dirangkul dengan baik? Satu, sudah pasti saya berdoa sama Allah, bagaimana caranya nanti biar bisa dapat guru-guru yang mau belajar, bukan yang pintar. Nggak apa-apa, di sini nggak cari orang pintar. Kita di sini cari yang mau belajar, yang mau bekerja sama. Setelah itu, biasanya kepala-kepala sekolah itu punya kemampuan untuk menganalisa, ini guru ini sebenarnya punya potensi di sini nih, gitu Bu. Bukan nggak banyak sebenarnya guru-guru yang daftar ke sekolah kita itu Bu. Mereka salah jurusan. Ada yang jurusan akuntansi, padahal kemampuan dan minatnya mendidik tinggi banget. Kita terima, saya terima dengan segala resiko. Tapi dengan syarat nanti ketika kamu masuk ke sini, please ya, kita nggak ada ngomong-ngomong soal mau daftar TPNS, nggak ada ngomong-ngomong soal mau daftar ini dan sebagainya, karena kamu nggak linear. Jadi menempatkan seseorang pada tempatnya itu akan membuat guru itu menjadi sangat berharga dan dia pun dihargai. Pernah nggak ibu-ibu memiliki sebuah kompetensi, ibu jago masak misalnya. Suatu hari ibu datang ke sebuah perkumpulan dan ibu di situ masak, maksudnya mau membantuin mereka karena ibu ahli banget. Setelah ibu masak capek-capek apa semuanya gitu, tenaga, kemampuan ibu, tamu-tamu semua senang, ibu nggak dihargai. Ya udah, bilang makasih juga enggak gitu. Itu rasanya sakit banget. Kenapa? Karena sesungguhnya waktu itu ibu berada di tempat yang salah. Jadi kalau ada di sini kita kepala-kepala sekolah yang belum menyadari itu, perbaiki. Kalau kita punya guru dengan segala kemampuan atau dia punya kemampuan bahkan satu saja, tapi dia fokus memang situ, concern di situ, letakkan dia pada tempat yang tepat. Setiap dia melakukan sebuah aktivitas, beri reward, bahkan hanya sekedar pujian, keren banget yang udah kamu buat. Jangan lupa juga lah pula ya, karena apresiasinya, honornya diperhatikan. Kalau kita di sini Bu, yang kita janjikan berkenaan dengan honor itu ya harus masuk akal gitu loh. Tiap tahun upayakan bisa naik honornya meski hanya 10%, karena memang tidak ada yang langsung progres begitu masuk langsung besar honornya, tidak. Kita di sini Bu juga berjuang, bukan gaji yang tinggi-tinggi amat di sini. Wah, tapi sekolahnya sudah banyak SPP-nya. Iya Bu, coba Ibu bagikan ke 45 guru. Per bulan kita menggaji guru dan staf di sini yang jumlahnya 45 atau 47 kalau saya nggak salah, itu sekitar 70 sampai 80 juta Bu, untuk gaji guru tadi.
Jadi uang SPP itu habis untuk gaji guru. Sesungguhnya Al-Wasliyah ini keren banget memberikan sebuah konsep. Ini diberikan kepercayaan kepada kepala sekolah silakan sebebas-bebasnya kalian buat, yang penting paten di sekolah. Kalau yayasan di luar, ada yayasannya, kepala sekolahnya lain lagi di bawahnya, itu kepala sekolah nggak bisa ngapa-ngapain. Bener nggak? Setengah mati dia buat ide, gagasan, buat ini, buat itu. Kepala sekolah bilang nggak ada duit, kelar. Pak, ini guru bagus banget Pak, punya kemampuan ini A, B, C, D, tapi dia gajinya masih segini, naikin Pak. Enggak, kata yayasan, enggak. Tapi kalau wasliyah insya Allah bisa. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak, kita kerja yang bagus. Jangan lupa doa. Doakan siswa-siswa kita yang baik, doakan guru-guru yang baik, doakan juga manajemen dan juga sekolah secara keseluruhan. Mintanya sama Allah memang. Kalau kita pikir secara logika, nggak mungkin. Dengan mungkin fisik sekolah kita yang ibu mungkin tahu sendiri, beberapa sekolah kita di wasliyah di hamparan Perak ini susah. Tapi sudah dibuktikan sama Pak Arpi, MDTA loh Bu, sekolah itu. Tapi pergerakannya luar biasa. Saya yakin sekolah-sekolah yang lain juga bisa. Kalau kita di sini karena memang kita ngambil segmentasi A, kalau dalam dunia marketing segmentasi A itu orang-orang kaya lah Bu ya. Yang satu lagi B-nya kita ambil juga. Jadi kalau misalnya ada karyawan Alfamart yang gajinya UMR, ya itu udah bisa nyekolahkan anak sini. Itu target saya. Yang kaya-kaya begitulah. Nah, itu segmentasi karena saya dulu pernah belajar marketing, belajar digital marketing, belajar macam-macam tentang itu, maka itu saya terapkan di sini. Jadi saya paham itu. Saya juga lihat beberapa porsi di hamparan Perak, Klambir 5, Kelumpang. Orang kayanya ada berapa? Orang middle-nya ada berapa? Itu saya ambil datanya. Saya cukup mencoba untuk mengambil 1-2% aja dari jumlah itu keluarga itu untuk masuk ke sini. Sudah kelar urusannya. Gitu. Sambil yang paling penting tadi, kolaborasi antara guru sama manajemen harus bagus. Guru-guru sama orang tua murid harus bagus. Di sini bagus banget Bu engagementnya. Orang tua murid sama guru. Ibu tahu tabungan anak-anak kita, siswa kita di sini, mereka kan nabung ya ke sekolah. Tujuannya apa? Biar tahun ajaran baru mereka bisa biaya kelas. Ini sih naik kelas bayar lagi Bu, 2 jutaan. Selain SPP yang sekian bulan gitu. Ibu tahu berapa tabungan anak-anak ini? Jumlah siswa kita cuma 300-an Bu. Tapi tabungan mereka dalam 10 bulan saja hampir 700 juta. Begitu semangatnya lah, begitu percayanya lah orang tua murid itu menabung di sekolah. Di sekolah kita juga kita kerja sama-sama perbankan syariah. Percaya sama sekolah ketimbang dia nabung ke bank. Aneh Bu ya? Aneh. Tapi dia yakin dengan dia nabung di sini, nanti ketika dia mau naik kelas anaknya, dia udah ringan, dia nggak mikirin itu lagi, uangnya udah ada. Begitu. Strategi, trik-trik memudahkan orang tua murid dalam berbagai macam administrasi itu harus betul-betul getol dilakukan oleh pimpinan dan juga khalayak di manajemennya Bu. Kalau itu tidak ada, kalau pimpinan tidak ada waktu untuk memikirkan itu, itulah yang bahaya. Itu yang sulit. Bagaimana agar pimpinan tadi bisa bersemangat bekerja? Maka memang kuncinya di guru juga. Bertahan, bertahap, bergerak, bertransformasi. Insya Allah kita sukses. Amin ya Rabbal alamin. Panjang kali sebenarnya Bu. Baik, itu saja ya, karena waktunya juga sudah cukup. Setelah ini akan ada pengumuman apresiasi guru terbaik. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak dulu untuk Ayahanda Ketua PC, tepuk tangan sekali lagi. Dan juga Ayahanda Ketua PD, Ketua Majelis Pendidikan maksud saya, Pak Arpi, tepuk tangan sekali lagi. Oh, Ustadz Pram juga nanti akan, ini yang untuk yang bertanya tadi, Masya Allah, dikasih ada hadiah kecil ya. Iya. Sekaligus saya membawa acara untuk dialog interaktif kita undur diri. Dinul Akbar Nasution MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.